Namun Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad ini hanya sebagian malam saja, tidak penuh satu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada tepatnya di bulan Rajab. Pada bulan Rajab ini ada peristiwa besar dalam Islam yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peristiwa ini kita peringati setiap tahunnya. Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra. Kita akan mentadabburi dan kita akan mengkaji surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian mari kita bahas apa kandungan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan subhana, maha suci. Maha suci Allah, maha bersih Allah dari sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah berjalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat tafsir, yaitu tafsir karangan Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir, itu dijelaskan alladzi intaqala, Allah yang telah memindahkan hambanya Muhammad dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memindahkan. Dari mana dipindahkan? Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu tempatnya di kota Mekah dan Masjidil Aqsa itu tempatnya di Baitul Maqdis. Saat ini adalah negara Palestina. Kemudian kapan waktu perjalanan itu? Kapan waktu Allah memperjalankan hambanya ini? Yaitu pada malam hari. Dijelaskan dalam tafsir itu bahwa perjalanan Rasulullah itu Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad tersebut hanya sebagian malam saja. Jadi tidak penuh satu malam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tepatnya di negara Palestina, kalau kita jaraknya itu di zaman dulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurangnya 40 malam dengan perjalanan menggunakan kendaraan unta. Namun Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad ini
hanya sebagian malam saja, tidak penuh satu malam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya kepada semua manusia, kepada kafir Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya bahwa Masjidil Aqsa itu, tepatnya di negara Palestina itu, Allah memberikan keberkahan di sekelilingnya. Apa contoh keberkahan yang Allah berikan? Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara Palestina, tepatnya di dekat Masjidil Aqsa itu, tanah-tanahnya subur sehingga menghasilkan buah-buah yang beraneka ragam. Juga terdapat di situ sungai-sungai yang mengalir di gurun pasir, tetapi di situ ada sungai. Dan keberkahan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menempatkan para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dan bertempat tinggal di daerah Palestina. Dan yang lain keberkahannya adalah Allah Subhanahu wa taala pada saat peristiwa Isra itu, Allah menurunkan para malaikatnya melaksanakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah keberkahan negara Palestina atau Masjidil Aqsa tersebut. Kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra ini adalah bentuk dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada semua orang. Menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia, kepada kafir Quraisy. Hanya dengan hitungan, hanya dengan sebagian malam, Allah mampu memperjalankan hambanya ini. Maka sekaligus juga ini adalah menguji iman-iman orang ketika itu. Karena dengan perjalanan yang singkat itu, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiba dari perjalanan Isra dan Mi'raj, kembali turun ke bumi, kembali turun di kota Mekah, kan Nabi kita mengabarkan berita ini. Wahai manusia, wahai penduduk kota Mekah, wahai manusia, wahai penduduk kota Mekah, sesungguhnya aku baru saja diperjalankan oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian Allah angkat aku sampai kepada langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Orang-orang yang lemah imannya ketika itu ini enggak menerima. Sehingga bahkan ada sebagian mereka yang murtad, tidak menerima berita kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mana mungkin itu terjadi? Sementara biasanya kami dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu menempuh jarak waktu 40 malam. Ini hanya enggak sampai satu malam. Orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang kafir tidak percaya ini. Karena sebagian dari bukti-bukti yang Allah tunjukkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bukti-bukti kekuasaan yang lain. Dan perlu kita ingat kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Dan Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad itu sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad itu adalah dengan tubuh dan ruh. Artinya seperti manusia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur atau mimpi atau hanya ruh. Tapi jasad dan tubuh Nabi kita itu dalam keadaan sadar, ya seperti kita sekarang ini. Itulah pendapat ulama yang paling kuat. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, pasti Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan. Jadi dengan keimananlah kita percaya dan yakin peristiwa Isra itu terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan Isra.
kita ambil daripada surah Al-Isra ayat 1. Selanjutnya kita akan membahas peristiwa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.